Tuan, selamat datang di sistem keberuntungan. Nilai kesehatan Anda hanya tersisa 6%. Apakah akan menukar semuanya menjadi nilai keberuntungan? Tuan, jika nilai kesehatan turun menjadi 0, Anda akan mati. Selama ini, aku sering mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan keberuntungan. Sudah menjadi orang yang tidak berguna. Tapi jika dengan nyawaku bisa membuat suamiku bangkit kembali, maka aku masih punya sedikit manfaat. Nilai kesehatan habis, sistem akan ditarik kembali. Tuan, sampai jumpa lagi. Berikut pengumuman hadiah lotre hari ini, 5 juta. Nomor pemenang, 03. 06 798 425 8.925. Menang. Sistem keberuntungan bekerja, 5 juta. Perusahaan Yunki diselamatkan. Bau apa ini di dalam kamar? Shu Cheng, jangan-jangan kamu bab di kasur? Yunki, aku punya kabar baik untukmu. Tiket lotereku menang. Dengar dulu kabar baikku. Kamu, hasil laporan pemeriksaan kesehatan keluar. Kanker darah stadium akhir. Sudah tidak bisa diselamatkan. Kalian, Dulu kalau bukan karena orang tuamu sudah meninggal, bisa dapat uang ganti rugi sebanyak itu, aku tidak akan bersama dengan orang sial sepertimu. Yang aku cintai selalu Ting Yu. Setelah kamu mati, kita bisa dengan sah bersama. Shen Yunki. Kau masih manusia tidak? Selama ini aku berkorban untuk membantumu berbisnis. Mengorbankan kesehatanku sendiri. Untuk masa depanmu. Pada akhirnya, beginilah caramu memperlakukanku? Kamu membantuku? Aku baru tahu belakangan, kamu itu bintang sial yang membawa celaka bagi orang tua. Kalau bukan karena kamu, aku sudah jadi miliuner, Shu Cheng. Kamu adalah batu sandungan di jalan kesuksesanku. Baik. Kalau begitu, maka uang 5 juta yang kubeli dengan nyawaku ini tidak perlu lagi kuberikan padamu. Hei! Bagaimana kamu tahu tiket lotre yang dibelikan Ting Yu untukku? Menang 5 juta? Hah? Bagaimana bisa? Kamu yang mencuri tiket lotreku. Kembalikan. Aduh. Ini tiket lotremu. Shu Cheng, sejak aku menikahimu. Perusahaan bangkrut, keluar rumah kecelakaan. Dasar pembawa sial. Tiket lotre yang kamu beli bisa menang? Ting Yu yang membawa keberuntungan untukku. Begitu 5 juta ini masuk, aku akan mengadakan pernikahan megah untukmu, sebagai ganti rugi. 10 tahun kita tertunda karena dia. Perusahaan bangkrut karena kamu serakah. Memasukkan semua modal untuk keuntungan kecil. Sering kecelakaan karena kamu suka tantangan. Sembarangan balapan dengan orang. Shen Yunki. Kalau bukan karena aku yang berkali-kali menyelamatkanmu, kau sudah dicincang oleh debt collector. Lalu bagaimana? Yunci sekarang jutawan 5 juta. Sementara kamu hanya sampah kelas bawah yang sakit parah dan hampir mati. Shu Cheng, Melahat. Hubungan kita sebagai suami istri bertahun-tahun, aku akan membantumu terakhir kali.
meringankan penderitaanmu. Shen Yunqi, 10 tahun pernikahan. Aku mengorbankan nyawa untuk kesuksesanmu. Sekarang saatnya mengembalikan semua yang kuberi padamu. Shu Cheng, kamu mau apa? Membunuh itu melanggar hukum. Lagi pula aku juga hampir mati. Tidak takut apapun lagi. Shen Yunqi. Ayo kita ke neraka bersama. Chen Can. Shen Yunqi. Jika diberi pilihan lagi, aku takkan pernah menikahimu. Sayang, maukah kau menikah denganku? Aku di mana ini? Nikah dengannya. Ini hari saat aku baru lulus 10 tahun lalu. Saat Shen Yunqi melamarku. Apa aku terlahir kembali? Shen Yunqi, di kehidupan sebelumnya, kau mengincar uang ganti rugi orang tuaku, melamar di depan umum. Memaksaku menikahimu. Di kehidupan ini, aku takkan mengulangi kesalahan. Dan memberimu segalanya lagi. Ah, Maaf semuanya, ada kesalahan. Yang ingin kulamar bukan dia. Ting Yu, maukah kau menikah denganku? kenapa bisa begini? Apa? Dia juga terlahir kembali? Shu Cheng, di kehidupan sebelumnya kau merusak nasibku. Membuatku mati mengenaskan. Di kehidupan ini, aku takkan menikahi perempuan hina sepertimu. Cheng Cheng, kau tahu, aku selalu menganggap Yunqi sebagai teman baik. Kau menyukainya begitu lama. Jika aku menerimanya, takkan mempengaruhi persahabatan kita, kan? Dia itu. Perempuan membosankan yang di kelompok studiku tahun demi tahun mengumpulkan kertas kosong demi seorang pria. Kehilangan jati dirinya. Bos kecil Bo, perlu aku turun membersihkan tempat? Sudah berapa kali kukatakan, di luar, panggil aku Profesor Pei. Pria ini sebenarnya bukan melamarnya. Kalau sampai bertengkar dengan sahabat karena hal seperti ini, itu benar-benar memalukan kita sebagai perempuan. Benar sekali, paling benci tipe perempuan hina yang bersaing sesama perempuan demi pria. Kalau aku pria, aku juga lebih suka yang kedua dilamar. Kepribadian kakak ini memang... Tentu saja tidak. Karena sebenarnya kita memang tidak punya ikatan apa-apa. Shu Cheng, kau berani memukulku demi seorang pria? Apakah Yunqi menyukaimu? Bukan urusanku. Jika hatimu benar-benar sakit, paling-paling, aku tidak menerimanya saja. Perempuan ini hanya bisa memanipulasi sahabat secara moral. Beraninya menghadapi pria itu. Benar sekali, dia terlalu mencintai pria. Istri manja seperti ini. Satu tinjuku bisa membunuh satu. Sungguh menjijikkan. Shu Cheng, semua orang benar. Yang tidak menyukaimu adalah aku. Kalau marah, hadapilah aku. Memukulnya bukanlah keberanian. Shu Cheng menggangguku perlahan-lahan. Sudah sangat mencintaiku, mana tega menyentuhku sedikit pun. Kalimat inilah yang kutunggu. Perempuan ini lumayan menarik. Shu Cheng, kakap. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Jujur saja, 3 tahun lalu Yunqi sudah mengaku padaku. Yang tidak dicintai adalah pelakor. Sepertimu, tidak bisa move on, bersikap seperti istri yang ditinggalkan. Sanggup memelukkan kita sebagai perempuan. Baik Ting Yu. Kurasa kau yang terlalu mencintai pria. Shu Cheng, apa yang kau mungkin? Kalau kau bicara seperti ini, kita bahkan tidak bisa berteman lagi. Apa omonganku? Kau tidak mencintai pria? Untuk apa membela sampah ini? Lagi pula, kau bilang terus. Kau menganggapnya teman, tapi tidak tahu kapan dia menyukaimu. Semua teman sekitar tahu. 3 tahun ini, Shen Yunqi terus merayuiku. Tapi kamu bilang, 3 tahun lalu Shen Yunqi sudah mengaku padamu. Kalian berdua mempermainkanku seperti orang bodoh. Aku tidak boleh membalas? Oh. Ternyata dia yang jadi korban, kita semua salah paham.
Pasangan brengsek ini sudah lama berhubungan. Malah menyakiti gadis itu, tadi dia. Memang pukulannya kurang keras, HMPH. Xu Cheng. Awalnya aku ingin bersamamu dengan baik. Tapi kamu adalah reinkarnasi sial, membawa kesialan. Bersamamu hanya membuatku semakin sial. Semuanya, wanita ini membunuh orang tuanya, tidak punya keberuntungan. Bersamamu tidak akan ada hasil baik. Aku hanya ingin hidup normal, tidak bolehkah? Aku putus dengan orang sial, harusnya tidak perlu dikecam moralkan? Benar, ada orang yang nasibnya keras, membawa sial, harus dipercaya. Kalau benar dia membawa sial seperti katanya, lebih baik kita jauhi dia. Xu Cheng. Seumur hidup aku akan buat semua orang tahu, kamu adalah pembawa sial. Aku buat kamu tidak bisa merusak keberuntunganku lagi. Undian promo mall, pintu penukaran hadiah sudah dibuka. Hadiah utama hari ini, mobil listrik merek Xiaogu. AO. Waktu masuk mall tadi, soal merekam wajah untuk undian. Ternyata benar, tentu saja, cepat lihat. Ini mall milik grup Bo. Tidak kekurangan uang segini. Ting Yu adalah bintang keberuntunganku di kehidupan sebelumnya. Dia membantuku memenangkan lotre 5 juta, hadiah utama hari ini. Pasti jadi milik kita. Ting Yu. Ya. Tadi kamu juga rekam wajah. Ya, Kamu sangat beruntung, hari ini pasti menang. Di kehidupan sebelumnya, saat merapikan barang orang tua, aku menemukan jam tangan sistem keberuntungan. Di kehidupan ini belum sempat. pemenang undian sudah muncul, lihat layar besar. Meneng, meneng. Apa ku bilang, Ting Yu sangat beruntung, paling membawa hoki. Pasti bisa menang. Lehate. Kok berubah? Aku belum dapat jam tangan keberuntungan. Kenapa bisa seberuntung ini? Boss Castlebow, emaksa ku Professor Pei. Kamu begitu terang-terangan main curang. Perlu aku naikkan gajimu? Benarkah? Berani ikut campur urusanku? Apa posisi direktur utama ini? Mau kamu yang duduki? Diam saja ngapain? Oh. Barang keluarga Kubo. Mau diberikan ke siapa terserah aku. Selamat, Nona. Anda memenangkan hadiah utama. Silakan ikut saya ke lokasi mobil untuk menerima hadiah. Hang, Benar dapat hadiah. Ayo pergi lihat. Buka saja. Wah. Benar ini? Tadi si brengsek itu bilang dia pembawa sial. Kok bisa menang hadiah sebesar ini? Mobil ini harganya 200, 300 juta. Dia cuma jalan-jalan santai, dapat gratis 200, 300 juta. Ini namanya sial? Kita masih hidup apa enggak? Iyalah. Selamat ya. terima kasih. Apa ini? Salah kali, dia yang kayak gini. Dia punya rezeki menang undian? Pasti mal kalian yang salah. Aku mau periksa sistem undianmu sekarang juga. Aku tidak mau melihat orang bodoh seperti ini lagi di mal keluarga Bo. Apa ini? Maljelek. Aku akan melaporkan kalian. Kunci mobil Anda. Terima kasih. Shen Yunqi, ini baru permulaan. Aku memang tidak berguna. Tidak seberuntung Xu Cheng. Memlekemu. Yang terakhir tertawa adalah pemenang, Xu Cheng itu. Cuma dapat keberuntungan sementara. Ting Yu. Percayalah, hanya kamu yang benar-benar lahir dengan keberuntungan. Nanti kalau Ting Yu bantu aku menang lotre 5 juta, pasti akan kulakukan. Penghinaan hari ini akan kubalas berlipat ke Xu Cheng.
Akhirnya ketemu. Tuan, selamat menggunakan sistem keberuntungan. Bagus, aku masih punya tubuh yang sehat. Di kehidupan ini, semuanya masih bisa dikejar. Halo Tuan, aku Xiao Yun. Mulai sekarang, Anda bisa menukar nilai kesehatan dengan keberuntungan. Aku sudah tahu semua ini. Aku ingin menggunakan nilai kesehatan untuk menukar undian terbaru. Tiket lotre dengan hadiah 5 juta. Tiket lotre 5 juta terakhir. Waktu penggantiannya 3 bulan lagi, Tuan. Anda yakin ingin menggunakan nilai kesehatan untuk menukarnya? 6 nilai kesehatan paling-paling cuma sakit kepala ringan. Akan cepat sembuh, tapi 5 juta ini harus aku dapatkan. Konfirmasi penukaran. Sayang, kamu yang paling beruntung. Bantu aku pilih satu. Pasti menang. Tentu saja, sejak kecil aku tidak pernah kalah sud. Bos, aku mau yang ini. Terima kasih. Sayap. Pak, nomor ini undiannya 3 bulan lagi. Aku kasih tahu rahasia. Hadiah utamanya 5 juta loh. 5 juta. Shu Cheng, di kehidupan ini, aku dapat 5 juta lebih awal 8 tahun. Dapat hadiah 5 juta, hari penggantiannya. Aku mau kamu berlutut minta maaf padaku. Cepat lihat, cantik banget. Iya, Kok cantik banget, Dewi kah? Ini siapa? Kamu kenal? Investasi pada pria, lebih baik investasi pada diri sendiri. Tapi, Wah, cantik banget. Kok bisa secantik ini? Indahnya. Baik, mulai kelas. tapi investasi apapun tidak sebanding dengan investasi pada bos top. Teman-teman, tentang PR dari kelas sebelumnya. Ada pertanyaan lagi? Profesor Pei, aku mau tanya. Apakah kamu punya pacar? Menurutku, perasaan itu sama seperti arsitektur. Sama-sama harus membangun masa depan di atas fondasi saat ini. Jadi, sebelum aku bertemu dengan orang yang memiliki fondasi yang sama denganku, aku tidak akan pacaran. Di kehidupan sebelumnya, sampai mati pun dia tidak menikah. Sepertinya, tidak menemukan fondasi yang cocok untuknya. Halo, kamu cari seseorang? Aku cari Profesor Pei, Pei Jingsing. Orang terkaya di dunia masa depan, pemimpin grup Bo. Pei Jingsing, pria di puncak piramida. Baru-baru ini, perusahaan Pei menyatakan bangkrut. Pemimpin Pei Jishan masuk penjara. Utang 3,8 juta, mungkin akan ditanggung oleh putranya Pei Jingsing. Menurut informasi, Profesor Pei Jingsing adalah inisiator termuda di industri desain arsitektur baru. Juga profesor arsitektur di Universitas A, lembaga penelitian atas namanya. Atau mungkin terpaksa tutup karena badai ini. Profesor kaya jatuh dari langit, semua orang menunggu. Untuk menertawakan Pei Jingsing, tapi dia hanya butuh 1 tahun. Untuk membangun dari nol dan menjadi penguasa grup Bo. Membangun kerajaan arsitekturnya sendiri. Jika aku berinvestasi padanya sekarang, menjadi investor malaikatnya saat dia sukses nanti, dia pasti akan berterima kasih padaku. Menikah dengannya. Akhirnya mau ganti baju jelek itu. Gaya seperti ini lebih cocok untuknya. Dasar anak kurang ajar. Kau membuat ayahmu Pei Jishan bangkrut. Hal sebesar ini tidak kau beritahu kakekmu? Karena keluarga Pei sudah runtuh, dendam atas kematian ibumu sudah terbalas. Cepat ganti nama keluargamu menjadi Bo. Kembali ke keluarga Bo dan warisi bisnis keluarga. Kakek. Aku masih punya murid-murid dan proyek arsitektur. Proyek apa lagi? Kau tidak tahu. Di luar semua mengira kau bangkrut? Jika ini terus berlanjut, kau bahkan tidak akan dapat istri. Aku akan menghajarmu. Berhenti.
Aku bilang pada kalian para penagih hutang, tidak punya hati nurani, bahkan mengejar sampai ke sekolah. Harus memaksa orang sampai mati baru puas? Aku penagih utang? Kamu dari perusahaan utang mana? Bisa mengirim orang sepuh untuk menagih hutang. Tidak takut terjadi sesuatu? Aku. Kakek. Bukankah calon istri sudah datang? Dengan rantanya keluarga Pei, semua menjira Jingxing miskin. Tidak tahu identitas aslinya adalah pewaris grup Bo. Demi grup Bo dan masa depan Jingxing. Aku harus menguji gadis ini dengan baik. Jangan takut. Jangan takut. Selama aku di sini, mereka tidak akan menyentuhmu. Berapa utangnya? Aku yang akan bayar. Uang sudah diberikan, mulai sekarang. Jangan sampai kutemukan kalian mengganggunya lagi, atau aku laporkan polisi. Gadis ini bagus, orang lain tahu Jingxing bangkrut. Pada menghindar, hanya dia yang tidak hanya tidak menjauh, tapi juga setia pada anak nakal Jingxing ini. Hei! Segera siapkan mahar 10 miliar dan agen pernikahan. Aku akan mengadakan pernikahan abad ini. Untuk Jingxing dan cucu menentuku. Kamu bilang tidak punya tempat untuk pergi? Aku atur kamu tinggal di sini dulu ya. 300.000 yang baru saja aku berikan, itu semua. Harta yang aku punya sekarang. Aku tahu, aku nggak mungkin lunasin semua utangmu. Tapi tenang, 3 bulan lagi. Pasti aku bayar lunas semua utangmu. Tunggu undian lotre keluar. Semua uangnya akan aku investasi ke Pei Jingxing. Setahun lagi, pasti duitnya numpuk sampai tangan pegal. Kamu gak cuma bantu aku, tapi juga sembunyikan aku di sini. Kamu bilang, gimana caraku balas budi? Profesor Pei, kamu salah paham. Aku bukan maksud begitu. Terus maksudnya apa? Katanya ahli arsitek yang anti godaan? Tubuh segini bagus. Susah banget buat nahan diri. $300.000 aja bisa beli calon orang besar semalaman. Nanti dia bangkit lagi. Jangan-jangan dendam sama aku. Loh, masih belum bangun? Mau ronde lagi? Nggak usah. Tadi malam kamu gak bilang gitu loh. Kurang. Kalau mau terima kasih, tanda tangan saja kontrak. Investasi Angel ini. Nanti kalau kamu sudah sukses, bagi separuh. Saham perusahaannya untukku. Pulpen. Kamu tanda tangan tanpa lihat isinya? Aku percaya sama kamu. Jangan. Sebentar lagi aku interview di Bo Group, ada bekasnya nggak baik. Bo Group? Iya.
Sekarang baru bilang, apa nggak agak telat? Bo Group cuma lihat kemampuan karyawan, peraturannya longgar. Inklusif banget, nggak ada yang bakal peduli. Kok kamu bisa tahu peraturan Bo Group? Ku dengar ibumu marga Bo. Jangan-jangan Dulu lembaga penelitian. Kerjasama dengan mereka. Aku pernah ke perusahaan mereka. gitu rupanya. Gimana? Kira aku bukan anak orang kaya? Kecewa? Mana mungkin? Bantu waktu senang itu mudah, bantu waktu susah itu langka. Kalau kamu emang orang kaya, aku malah nggak mau dekat. Kamu bilang apa? Aku bilang, kemampuan dan bakatmu jauh lebih hebat. 1000 kali dari anak orang kaya yang manja. Bawa lembaga penelitianmu. Kembali ke puncak cuma masalah waktu. Ternyata dia bantu aku segini karena kagum sama bakat dan kemampuanku. Aku terlambat untuk wawancara. Kau tinggal di rumah. Agar tidak ditemui oleh para penagih utang. Halo, kakek, aku ubah pikiran. Aku mau kembali ke perusahaan. Persiapanmu bagaimana? Aku sangat gugup. Tenang saja, pewawancara ini adalah seniorku. Aku sudah bicara dengannya, kamu pasti masuk Bo Group. Sudah pasti berhasil. Di kehidupan sebelumnya, Baiting Yu meski tidak bisa apa-apa. Tapi beruntung bisa masuk Bo Group dan bergabung di Departemen RD. Aku juga bisa memanfaatkan hubungannya. Mendapat beberapa kerja sama dengan Bo Group dan untung besar. Di kehidupan sebelumnya, aku melewatkan wawancara di Bo Group. Karena sibuk membereskan masalah Shen Yunqi. Setelah aku selesaikan semua urusan Shen Yunqi, Baiting Yu sudah mencuri desainku dan masuk Bo Group. Kemudian, Shen Yunqi juga melalui hubungan Baiting Yu. Bertemu bos kecil Bo di pesta. Dan mendapat beberapa kerjasama. Di kehidupan ini, aku takkan biarkan dia punya kesempatan berhubungan dengan Bo Group. Tuan, terdeteksi Anda akan mengikuti wawancara. Anda bisa memilih menghabiskan 2 poin kesehatan untuk menukar kesan baik wawancara. Tidak perlu, masuk Bo Group harus dengan kemampuan asli. Aku tidak butuh kesan baik siapapun. Aku bisa lulus wawancara dengan kemampuanku sendiri. Shucheng, kamu yang tidak belajar APA. Dan selalu gagal, berani-beraninya ikut wawancara arsitek top Bo Group. Wawancara arsitek top Bo Group. Astaga, selalu gagal masih berani datang ke sini. Shen Yunqi, dulu jika bukan karena kamu, memohon dengan muka tebal agar aku memberikan gelar juara dan beasiswa kepadamu, aku takkan mungkin selalu mengumpulkan kertas kosong. Shu Cheng, Yunqi hanya mengatakan kebenaran. Kamu malah marah. Jika resume penuh noda ini dibaca pewawancara, kamu pasti akan lebih malu. Jika sekarang kamu langsung berlutut dan minta maaf, aku mungkin bisa memaafkan dan meminta seniorku. Tidak terlalu mempermalukanmu saat menyuruhmu pergi nanti. Bo Group hanya peduli kemampuan karyawan, seperti kalian berdua, yang bahkan tidak pernah ikut praktik desain arsitektur. Lihat saja siapa yang akan diusir nanti. Kamu, berisik-risik apa? Boss Kessel Bo Datang, Semua Harap Tenang. Menurutmu, apakah pakaian ini terlalu berjarak untuk menemuinya? Atau lebih baik ganti dengan pakaian biasa? Bos kecil Bo, halo. Kreditur Pei Jingsing ternyata adalah ketua grup Bo. Ini sudah berakhir, meskipun ketua sangat murah hati. Dia pasti tidak akan memaafkanku karena melemparkan kartu bank ke arahnya. Bukankah itu calon menantu cucuku? Dia juga datang untuk mengikuti wawancara grup Bo. Wawancara hari ini adalah untuk proyek penelitian arsitektur grup Bo, rencana membangun rumah. Memilih insinyur, semua yang hadir adalah elit dengan kemampuan luar biasa. Ketua Bo sangat memperhatikan. Jadi, khusus datang untuk melihat kalian semua. Gadis itu. Ketua Bo,
Dia adalah teman adik kelasku, menurut adik kelasku. Kemampuannya sangat kuat, mungkin Ketua Bo juga mengenalnya? Nanti, kirimkan karya wawancara dan resumenya secara terpisah ke kantor bos kecil Bo. Ketua Bo, ini. Mengerti, mengerti. Kemampuan menggambar adalah standar pertama dalam seleksi. Silakan semua orang menggambar gambar arsitektur berdasarkan petunjuk. Asalkan Tingyu bergabung dengan proyek inti grup Bo. Aku bisa berbicara dengan bos kecil Bo. Nanti aku bisa bernegosiasi kerjasama dengannya, biar dia membawaku kaya. Bukankah itu mudah sekali? Bagaimana ini? Tugas proyekku. Semua dikerjakan oleh Shu Cheng. Aku mana bisa menggambar. Di kehidupan sebelumnya, demi Shen Yunqi, aku meninggalkan sekolah, keluar dari kelompok penelitian Profesor Arsitektur Top. Bahkan tidak pernah bertemu profesor di kehidupan ini. Aku tidak akan mengorbankan masa depanku untuk siapapun lagi. Tidak boleh, aku tidak boleh membiarkan wanita Shu Cheng ini bergabung dengan grup Bo. Ini adalah Shu Cheng. Gambar wawancara yang dipersiapkan selama 3 bulan. Yunqi memang punya cara. Lihat, lihatlah sebentar, aku jamin. Ini adalah karya terbaik yang pernah kau lihat. Wah, desain yang sangat menakjubkan. Bisa membuatmu tunduk. Apa yang terjadi? Bagaimana? Kakek tidak membohongimu kan? Ini karya yang bagus bukan? Dan, tahukah kamu, siapa desainer gambar ini? Adalah menantu Kukoku. Gaya kedua karya ini sangat mirip. Sama persis dengan gaya desain Shu Cheng saat kuliah. Sama persis. Secara logika, kedua gambar ini seharusnya berasal dari tangannya. Yang Kai, Bagaimana? Yunqi, tadi wawancara bilang, ketua sendiri, mengambil gambar desainku. Bagus sekali. Tingyu, aku tahu kamu adalah bintang keberuntunganku. Pasti bisa lolos wawancara. Nona Bai, kamu lulusan universitas mana? Bisa mendesain. Karya arsitektur yang begitu luar biasa. Bisakah kamu membimbingku? Bukan universitas terkenal. Sebenarnya, Shu Cheng, dia adalah teman sekelasku. Jika kalian punya masalah arsitektur, tanya dia atau tanya aku. Sama saja. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Nona Bai. Aku sudah melihat CV-nya, sungguh. Sampah yang tidak berguna. Hei Shu Cheng, kita semua di sini untuk wawancara. Aku tahu kamu tidak bisa mengalahkanku, pasti sedih. Jika ada emosi, lepaskan padaku saja, mengapa harus melibatkan orang yang tidak bersalah? Apa yang kau lakukan? Kenapa sampai memukul orang? Dia yang bilang supaya aku melampiaskan padanya. Aku beritahu kamu Shu Cheng, ini adalah tempatnya keluarga Bo. Bukan tempat untukmu berbuat semaumu.
Sebentar lagi pewawancara datang, mengumumkan bahwa Ting Yu lolos wawancara. Aku lihat kamu masih bisa sombong sampai kapan. Baik, mari kita lihat siapa yang akan diterima nanti. Siapa sebenarnya? Katanya proyek inti kali ini hanya menerima satu orang. Ketua bos sendiri yang mengambil karya arsitektur Nona Bai. Dia pasti akan tinggal, ini sudah pasti. Benar, wanita ini terlalu tidak tahu diri. Karya arsitektur Nona Bai, aku tidak sengaja melihatnya. Desainnya benar-benar di atas rata-rata. Kak. Apakah hasil wawancara sudah keluar? Siapa yang diterima? Nona Bai Ting Yu. Sudah kuduga, desain Nona Bai sangat bagus. Pemenangnya pasti kamu. Hanya saja desainku, kebetulan sesuai dengan selera bos kecil Bo. Tidak hanya di keluarga Bo, di luar sana. Banyak perusahaan besar yang mengundangku. Lihat Shu Cheng. Sebanyak apapun kamu berusaha, tidak akan bisa menyaingi Ting Yu. Sedikit pun. Sudah kubilang Ting Yu. Memang dilahirkan beruntung, apapun yang dilakukan pasti berhasil. Seperti kamu si pembawa sial, dengan apa bisa menandinginya? Aku belum selesai, ada satu orang lagi. Nona Shu Cheng. APA. Bagaimana mungkinkah? Kamu salah dengarkan? Gambarnya, kok bisa sama persis dengan milikku? Wawancara, saya sudah menyelesaikannya. 3 bulan yang lalu, sebelum saya bertengkar dengan Shen Yunqi, saya pernah menunjukkan draft desain awal saya kepadanya. Pasti dia yang memberikannya ke Bai Ting Yu. Sepertinya saya tidak bisa menggunakan gambar ini lagi. Ini adalah bos kecil Bo. Setelah melihat karya kedua orang ini, maksudnya, Nona Bai, Nona Shu. Silakan ikut saya ke kantor direktur. Untuk menemui bos kecil Bo. Apalagi yang kamu ragukan? Simpan saja karya cucu menantu saya ini. Bukankah lebih baik? Menurut saya, kedua karya ini. Karya cucu menantu saya ini lebih bagus desainnya. Ah, kakek, jangan ikut campur. Dalam bisnis, kamu memang ahli, tapi dalam arsitektur, kamu lupakan saja. Hei, dasar anak nakal. Aneh. Dari segi presisi dan profesionalitas, yang ini lebih unggul. Jelas sekali ini adalah karya yang matang. Maksudmu, ada orang yang lebih hebat dari cucu menantu saya? Tidak ada yang lebih hebat darinya. Siapa kamu? Kenapa kamu tidak membiarkan saya membunuh binatang itu? Saya hanya tidak ingin kamu melakukan kesalahan. Jika kamu memukul dengan tongkat itu, kamu akan menghancurkan hidupmu sendiri. Membalas kejahatan dengan kejahatan adalah cara balas dendam yang paling bodoh. Semakin sukses hidupmu, semakin mereka yang membencimu akan terus hidup dalam penyesalan. Universitas Jiangcheng. Profesor Pei, layer Belakang and Vegetam Sankin, Keluarga and juga Kaya. Kenapa Anda datang ke lembaga penelitian Universitas Jiangcheng kami? Di sini. Ada makna hidup saya. Direktur Wang, Shu Cheng bilang pacarnya, kecelakaan saat balapan liar, dia harus pergi ke rumah sakit untuk merawatnya. Tidak bisa bergabung dengan tim penelitian. Selama setengah tahun saya bekerja di Universitas Jiang. Saya mempelajari semua desain topiknya. Saya yakin, kedua desain ini adalah karyanya. Jadi maksudmu, ada yang menjiplak. Desain cucu menantu saya? Lin Feng. Bawa semua orang masuk. Baik. Nona Bai, Nona Shu, silakan ikut saya ke kantor direktur. Antak menemui bos Castle Bow. Kalian berdua. Silakan ikut saya. Senior bukan, kenapa? Kenapa harus menemui bos kecil Bo lagi? Begini, bos kecil Bo bilang, kedua karya ini. Sangat dia apresiasi, tapi hanya ada satu posisi yang kosong. Dia sulit memutuskan, jadi dia ingin meminta kalian berdua untuk hadir di depannya. Mendesain ulang karya lain. Yunqi, aku sama sekali tidak mengerti arsitektur.
Kalau ketahuan di depan bos kecil Bo, dia pasti akan memblokirku di seluruh industri. Nanti, kalau hubungan kita ketahuan, pasti akan menyeretmu. Desain itu kamu yang mengajukan sendiri. Aku tidak peduli caranya bagaimana. Jangan by Arkin Shucheng. Menonjol di depan bos kecil Bo. Jangan tidak. Ayo pergi. Tidak boleh pergi. Cheng, aku tiba-tiba ingin ke toilet. Bisa temani aku? Kamu anak SD ya? Cheng, aku harus minta maaf padamu. Minta maaf berdua saja. Kalau dari dulu begini kan enak. Cheng, maafkan aku. Aku tahu salahku. Kita semua bersaing secara adil. Salahmu apa? Cheng, aku benar-benar tahu salahku. Aku seharusnya tidak mencuri desainmu untuk diakui sebagai milikku dan menyerahkannya ke grup Bo. Kalau bos Castle Bo tahu, aku tidak bisa bertahan di industri ini. Tolong bantu aku ya. Buat apa aku harus membantu kamu, Waiting You? Sebelum mencuri milik orang, pikir dulu pantas tidak. Kalau tidak, pasti akan ada malapetaka. Cheng, lihatlah. Persahabatan kita selama ini. Tolong bantu aku untuk terakhir kali, Bo. Asal kamu setuju, berikan aku kesempatan masuk grup Bo, aku. Aku akan kembalikan Yunki padamu, kan kamu paling mencintainya? Sampah itu, kalau suka simpan saja sendiri. Kalian berdua, satu bodoh satu jahat, cocok untuk internal saja. Agar tidak merusak orang lain. Ini kamu yang carry, jangan salahkan aku. Kamu ngapain? Cheng, aku salah Cheng. Jangan begini. Aku berikan kesempatan ini padamu, aku berikan. Kesempatan masuk grup Bo padamu, jangan sakiti aku. Jangan sakiti aku. Shucheng, kamu terlalu jahat. Meskipun Nona Bai lebih baik darimu, kamu tidak boleh menyakitinya hanya untuk bertahan di grup Bo. Hal seperti ini. Kamu baik-baik saja, Yu. Iya dong. Ting Yu, kamu baik-baik saja? Bos kecil Bo masih menunggu. Yunchi, Tengenko. Tangannya kenapa? Aku tidak bisa menggambar-gambar teknik untuk sementara waktu. Dasar wanita licik. Kamu tahu tidak, aku sedang menunggu kerjasama dengan keluarga Bo. Sudah berapa lama aku menunggu kesempatan ini? Semuanya hancur karena kamu. Mengganggu seorang wanita di depan banyak orang seperti ini. Kamu ini laki-laki macam apa? Sakit. Kamu baik-baik saja, Yunki? Baik-baik saja. Kamu siapa? Dia pacarku. TIR. Pakarku. Bukannya aku sudah bilang untuk menunggu di rumah dengan baik? Kamu nekat keluar seperti ini, bagaimana kalau sampai ketahuan oleh keluarga Bo? Lalu bagaimana? Sebenarnya aku. Pacaran lagi? Shucheng, beberapa hari yang lalu. Kamu masih merengek-rengek padaku, baru beberapa hari sudah cari yang lain? Cari bule buat backingan ya? Aku kasih tahu. Ini di tempat keluarga Bo. Dia itu siapa? Sebentar lagi Boss Castle Bodeton. Nanti lihat bagaimana dia menghajar kalian berdua. Dasar tidak tahu diri. Keluarga Bo Group. Hari ini selama aku di sini, tidak ada yang boleh menyentuh sehelai rambutnya. Masih bisa ngomong besar di sini? Kamu pikir kamu siapa? Boss Castle Bo. Yunki, pria ini kelihatannya agak familiar. Sepertinya pernah lihat di mana ya? Aku ingat, dia adalah profesor di kampus kita. Menurut berita, dia sudah bangkrut. Profesor miskin yang bangkrut ya, Shucheng. Harus diakui, selera kamu dalam memilih pria. Semakin parah saja. Yunki, lihat dia wajahnya mirip denganmu ya? Oh, jadi cari penggantiku? Pantas saja. Apa karena terlalu mencintaiku? Jangan-jangan, dia mendekatiku karena alasan ini? Begini saja, aku akan memberimu kesempatan lagi, asalkan kamu pergi sendiri ke bos kecil Bo untuk minta maaf dan mengaku salah, bilang bahwa kamu tidak hanya menjiplak karyanya, tapi juga melukai tangannya. Aku akan pertimbangkan untuk memberimu kesempatan bergabung dengan keluarga Shen dan tinggal di sampingku. Dia jelas kalah skill tapi tidak terima, lalu marah. Sengaja melukai tangan orang, seharusnya memang minta maaf. Iya, kalau dia tahu diri, sebaiknya mengaku salah saja. Kalau sampai dilaporkan ke bos kecil Bo, di blacklist di seluruh industri saja sudah baik, keluarga Bo punya banyak cara untuk membuatnya tidak bisa tinggal di Haicheng, memang. Orang seperti ini, harus tinggal di Haicheng? Cheng, aku percaya padamu. Bagaimana dengan kemampuan Shucheng? Kamu Director Consumer Hit Up, akan kukalakan.
menjadi seorang pecundang? Jangan baik-baik Xu Cheng. Aku kasih waktu 3 hitungan, kalau tidak mengaku salah, aku akan segera. Panggil orang dari keluarga Bo, selesaikan masalah ini. 3, 2. Baiklah, kesempatan sudah kuberikan, kamu sendiri tidak menghargai. Jangan salahkan aku berbalik tidak kenal, pergi. Berhenti. Bagaimana, sudah sadar? Shen Yunqi, jangan-jangan kamu pikir aku benar-benar bodoh tanpa persiapan? Cheng Cheng, aku benar-benar tahu salah. Aku tidak seharusnya mencuri desainmu, mengklaim sebagai milikku, dan menyerahkannya ke grup Bo. Kalau sampai bos kecil Bo tahu, aku tidak akan bisa bertahan di industri ini. Tolong bantu aku. Mengapa aku harus membantumu? Ini selama sendiri, jangan salahkan aku, Karalayuan. Apa yang kamu lakukan? Bukan desainnya, curi dari orang lain. Ternyata kamu yang plagiat. Aku sempat menganggapmu hebat, ternyata. Bahkan lebih buruk dariku. Kita semua salah paham pada Nona Shu. Dia jelas sangat berbakat, tapi terus kita hina. Yunqi, aku tidak menyangka dia merekam video diam-diam. Shen Yunqi, kamu pikir bos kecil Bo kalau tahu pacarmu seperti ini, apakah dia masih mau bekerja sama denganmu? Berikan HP itu padaku. Yunqi, kamu tidak apa Yunqi. Tidak terlukakan? Profesor Pei, kamu melindunginya dengan baik. Xu Cheng, jangan sombong, kuberitahu. Hanya kesempatan kerjasama, aku tidak mau ya sudah. Dalam 3 bulan, industriku akan melampaui Bo. Saat itu, aku jadi orang terkaya Hai Cheng, aku mau kamu. Perlu tak di hadapanku, minta maaf. 3 bulan lagi, itu hari pengundian lotre, sepertinya. Dia masih bermimpi baik ini, membawa keberuntungan untuknya. Jangan bilang 3 bulan, bahkan jika diberi 300 tahun. Kamu tidak akan bisa mencapai 1/10 dari posisi bos-bos sekarang. Seorang profesor miskin yang bangkrut. Kamu sampai harus disokong oleh seorang wanita, Xu Cheng. Setidaknya aku punya perusahaan. Kamu punya apa? Berkelahi denganku? Kamu pantas? Aku kasih tahu, aku hanya perlu jerakin Yori. Langsung bisa usir kamu dari sini. Yang harus pergi adalah kamu. Panggil semua bodyguard ke lobi lantai atas. Kamu sudah kecanduan jadi bos, ya? Benar-benar mengira diri sendiri adalah bos Bo kecil? Kalau kamu benar bos Bo kecil, kenapa institutmu bisa bangkrut? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bos Bo kecil? Xu Cheng, wanita sial seperti kamu. Bagaimana bisa dilihat oleh orang terkaya? Bos kita bilang, kalian diduga memanipulasi wawancara, semua industri di bawah bos Bo. Dan mitra kerjanya tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan kalian. Tidak. Aku difitnah. Aku mau temui bos Bo kecil. All pergi. Aku mau temui bos Bo kecil. Aku mau temui bos Bo kecil. Lepaskan aku. Bubar. Semuanya bubar. Pergi. Setelah sekian lama, ternyata mencuri desain orang. Dasar apa sih? Ya, ayo pergi. Paspo. Sudah pergi? Aku tadi lihat kartu nama orang itu. Tertulis asisten khusus bos Bo kecil. Bisa sampai dikunjungi langsung oleh kakek Bo untuk menagih utang. Sepertinya kamu berutang banyak pada bos Bo. Kalau mereka tahu, kamu sudah tamat. Denganmu di sini, kamu akan melindungiku, kan? Xu Cheng, semalam kamu sudah melewati batas. Kenapa hari ini masih bingung? Dia nanti akan jadi orang terkaya di dunia, wanita di sampingnya. Banyak seperti ikan di sungai. Paling-paling kamu sekarang cuma investornya saja. Aku tahu tadi kamu mau membantuku. Telepon tadi memang berhasil menakuti Shen Yunqi. Oh ya, seharusnya aku tadi mengirim video baiting you ke kantor bos. Setelah bos Bo kecil melihat video itu, dia langsung mengirim bodyguard-nya. Sekarang. Sebentar lagi aku akan menemui bos kecil, Bo. Nanti aku akan memohonkan keringanan untukmu, minta dia memberimu waktu lebih. Tapi kamu cuma seorang magang yang baru lulus interview. Apa yang bisa kamu bantu untukku? Jangan pikirkan itu, yang penting sekarang adalah segera keluar dari perusahaan Bo. Begini, aku pergi dulu, kamu ikut belakang dan kabur lewat pintu belakang.
Nona Shu, halo, perkenalkan kembali. Saya Bo Jingsing, CEO Grup Bo. Cheng, aku tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Sebenarnya aku punya identitas lain. Aku adalah CEO Grup Bo. Silakan masuk. Kabarnya, bos kecil Bo tinggal lama di luar negeri. Tampan dan tinggi, tidak pernah menampakkan wajah aslinya. Kalau saja aku bisa menarik perhatiannya, Shu Cheng tidak akan pernah bisa menyanyiku seumur hidupnya. Bos kecil Bo, saya Bai Tingyu yang baru interview. Bai Tingyu. Siapa yang menyuruhmu masuk? Kejadian tadi adalah kesalahpahaman. Semua ini karena Shen Yunqi dari grup Shen. Dia memaksaku untuk mencuri desain orang lain. Untuk ikut interview demi mendapatkan kerjasama dengan grup Bo. Memaksamu? Tapi aku melihatmu menjiplak desain orang tanpa sedikit pun rasa bersalah. Bos kecil Bo, kamu tidak tahu. Shu Cheng adalah sahabat terbaikku. Orang yang paling dia cintai adalah Shen Yunqi. Mereka bertengkar dan menyusahkan di tengah-tengah. Bos kecil Bo, jika kamu bersedia memberiku kesempatan lagi untuk bersing Sakura adil dengan Shu Cheng, aku akan melakukan apapun untukmu. Keluar. Bos Castle Bo, Shu Cheng sangat mencintai Shen Yunqi. Meskipun kamu mempekerjakannya di grup Bo, hatinya tetap di grup Shen. Dia hanya akan mengambil keuntungan dari Bo untuk diberikan ke Shen. Pergi. Kamu. Bukankah bos kecil Bo sudah mengusir mereka berdua? Kenapa dia bisa muncul di sini dengan pakaian tidak rapi? Muncul di sini. Siluetnya kenapa terasa sangat familiar? Bukankah sudah kusuruh pergi? Bos kecil Bo, asisten pribadimu yang mengundangku datang. Jika perusahaanmu tidak berminat mempekerjakanku, bisa langsung katakan, tidak perlu mempermainkanku. Tunggu dulu. Atau mungkin, bos kecil Bo, diam-diam membuat kesepakatan dengan Nona Bai yang baru saja keluar? Tidak membutuhkanku lagi? Baru saja Bai Tingyu lari begitu saja. Dia pasti salah paham padaku. Keluarga Bo tidak pernah memelihara orang yang tidak berguna. Karena, kamu dan Shen Yunqi dari grup Shen. Hubunganmu sangat dekat. Lalu mengapa kamu masih melamar ke keluarga Bo? Tingyu benar-benar memberitahu segalanya pada bos kecil Bo. Apakah dia juga memberitahumu? Aku dan Shen Yunqi sudah putus hubungan. Dan tidak akan berhubungan lagi selamanya? Jika Anda mengundangku ke sini hanya untuk menanyakan pertanyaan bodoh seperti ini, kurasa aku juga tidak perlu bergabung dengan keluarga Bo. Tunggu. Kenapa tiba-tiba mati lampu? Jangan sentuh aku. Bos kecil Bo, tolong jaga sikapmu. Jaga sikap? Jika kamu tahu siapa aku, apakah kamu masih akan mengatakan itu? Shu Cheng? Tidakkah kamu ingin tahu siapa aku? Seperti apa wajahku? Bos kecil Bo, aku akui aku bergabung dengan keluarga Bo. Memang ada niat tersendiri, tapi aku tidak akan seperti Bai Tingyu yang begitu hina sampai untuk sebuah pekerjaan, bahkan rela menjual tubuh. Apakah kamu benar-benar melakukan apa yang kukatakan? Bagaimana kamu memohon pada bos Bo? Aku sudah melakukan semua yang bisa, tapi dia tetap tidak memberiku kesempatan. Bahkan memaksa Shu Cheng si jalang itu untuk tetap tinggal. Jadi, tadi aku salah paham pada bos kecil Bo. Di kehidupan sebelumnya, Shu Cheng adalah pembawa sial. Tingyu yang seharusnya beruntung, kenapa sekarang semuanya berubah? Yang Kai,
Jika kita tidak bekerja sama dengan keluarga Bo, bagaimana dengan lubang keuangan ratusan juta di perusahaanmu? Akankah grup Shen bangkrut? Ulangi lagi apa yang baru saja kau katakan. Sudahlah, bukankah masih ada loter 5 juta? Meski tidak bekerja sama dengan keluarga Bo, aku bisa bangkit kembali. Diam saja mau apa? Ayo pergi. Shen Yunqi, sayangnya sampai mati pun, kau tidak akan pernah mendapatkan 5 juta dari loter itu. Aku baru saja menyinggung bos kecil Bo. Ah, pekerjaan yang sudah di depan mata hilang begitu saja. Janganlah aku, janganlah aku, janganlah aku, janganlah aku, janganlah aku. No issue. Tuan Bo Senior, sebelumnya aku tidak tahu siapa Anda. Ah, itu hal kecil. Sebagai orang yang lebih tua, mana mungkin marah pada kalian yang lebih muda. Suka menghitung-hitung ya. Membuat Tuan Bo tidak punya keturunan, itu hal besar kan? Hamil anak keluarga Bo, ini rejeki nomplok. Memang cucuku sendiri, Jingsing ini anak. Langsung action cepat. Kok rasanya kakek Bo dengar kabar bos kecil Bo? Tidak punya keturunan malah senang ya. Nona Shu, kamu masih bisa kerja di grup Bo? Udah hamil, pernikahan harus segera direncanakan. Malam ini juga aku akan hubungi wedding planner top dunia. Untuk buatkan mereka pernikahan abad ini. Bos kecil Bo kayaknya gak bakal setuju deh. Omongannya gak ngaruh, tenang aja aku dukung kamu. Kalau mau kerja, ya lanjut aja di Bo Group. Kalau gak mau kerja, istirahat aja di rumah jaga kandungan. Katanya kakek Bo baik hati, ternyata beneran. Aku memang mau kerja di Bo Group, tapi kakek Bo, aku ada satu permintaan lagi. Permintaan apaan sih? Yang penting bisa aku penuhi. Pasty Cuban 2. Masih tentang temanku Pei Jingsing, dia kan utang ke Bo Group. Uang banyak, aku mohon bantuannya. Beri dia waktu lagi. Paling lama 3 bulan, aku pasti bantu dia. Lunasi utangnya. Kayaknya Jingsing belum kasih tahu jati dirinya ke anak ini. Nona Shu jujur ya, magang di divisi RD Bo Group. Gajinya paling kuma 30,000 sebulan. Tapi Pei Jingsing utang jutaan, mau bayar pakai apa? Itu urusanku, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa. Aku akan bantu Pei Jingsing lunasi utangnya. Lagi pula, dengan jutaan dapat untung miliaran. Orang bodoh aja mau. Nona Shu, mulia sekali. Jingsing, sekarang jarang ada cewek kayak Cheng Cheng. Yang tulus dan gak matre. Apalagi dia udah punya kamu. Punya apa? Kayaknya si bodoh ini belum tahu bakal jadi ayah. Payarla Cheng Cheng yang Casey tahu sendiri. Pokoknya, kamu harus baik-baik sama dia ya. Aku gak nyangka dia rela mempertaruhkan nyawa untuk bayar utangku. Kapan kamu mau kasih tahu jati dirimu padanya? Dia sudah berkorban banyak untukmu. Cintanya tulus, tapi kamu malah bohong terus. Aku khawatir kalau kamu langsung kasih tahu sekarang. Dia bisa shock. Profesor Pei, aku lulus interview Bo Group. Huatai Mall. Tunggu kamu datang rayakan. Huatai. Ini adalah milik keluarga Bo. Aku akan segera mengatur orang untuk membungkus seluruh mal ini. Antak menantu perempuanku. Kakek, duduklah.
Shu Cheng. Rumahku hanya beberapa kilometer dari mall. Kenapa kamu datangnya lambat sekali? Macet? Ayo pergi. Lihat, kamu suka baju ini? Bukannya ini perayaan keberhasilanmu? Kenapa malah beli baju untukku? Aku kan baru interview di Bo Group, dengan ada karyawan yang membicarakan. Seminggu lagi, ada pesta pribadi bos kecil Bo. Yang diundang hanya rekan bisnis. Yang dipercaya bos kecil Bo, dan dia akan memilih mitra untuk proyek tender konstruksi dari antara mereka. Nanti aku carikan undangan untukmu. Siapa tahu kamu bisa menang tender nanti. Kalau tidak punya baju yang pantas gimana? Di kehidupan sebelumnya, Shen Yunki kenal bos kecil Bo di pesta itu. Baru bisa kerjasama dengan Bo Group. Di kehidupan ini, bos kecil Bo tidak mengizinkannya muncul lagi. Kalau Profesor Pei ikut, apa dia juga bisa kenal bos kecil Bo? Sepatumu ini, kok mirip banget dengan bos kecil Bo? Sial, buru-buru pergi sampai lupa ganti sepatu. Merek ini tidak murah loh. Jangan-jangan 150, tiruan dari Putian. Aku sering ada acara, tapi akhir-akhir ini keuangan agak sulit. Buat menjaga gengsi, ia beli yang palsu. kamu pilih saja. Hari ini semua yang kamu beli, aku yang bayar. Aku memang royal. Nanti kalau Pei Jingsing sudah sukses, pasti tidak akan melupakan aku. Setelan termurah di sini harganya 28.000. Kalian yang pakai barang tiruan ini tidak mampu beli. Jangan memalukan diri di sini. Siapa bilang kami tidak mampu? Ambilkan yang abu-abu ini. Suruh dia coba. Coba tapi tidak beli, kalian yang mau gratisan begini. Aku sudah sering lihat. Aku tidak ambilkan, kalian bisa apa? Kalian bisa apa? Lanjutkan, aku sudah rekam ucapanmu tadi. Aku akan bawa ke manajer mall. Menurutmu, pekerjaanmu masih aman tidak? Kamu, Apa kamu? Cepat ambilkan. Kapan kamu merekamnya? Aku sama sekali tidak merekam untuk menakut-nakutinya. Tunggu. Baju ini aku ambil, bungkus untukku. baik, Tuan. Akan saya bangkit sekarang. Tunggu. Kami yang datang lebih dulu. Yang datang dulu pun tidak bilang mau pesan. Lagi pula, setelan ini harganya 180.000. 18 juta. Kalian pakai barang palsu, punya uang untuk beli? Hanya 18 juta. Yunki punya banyak uang, jangan 100 pun dia bisa beli. Shu Cheng, sekarang menyesal. Cari orang miskin yang tidak berguna? Aku kasih tahu, kalau kau masih seperti dulu, berlutut dan menjilatku. Mungkin aku senang dan bisa pinjamkan uang untukmu. Singkirkan tangan kotormu. Yang aku maksud adalah kau, si miskin yang tidak berguna. Setelan saja tidak bisa beli. Hari ini selama aku di sini, tidak satupun baju di toko ini. Bisa kau bawa pergi. Besar milik kau, Huatai. Tapi ini usaha di bawah grup Bo. Kau pikir kau bos kecil Bo? Lagi pula, bos kecil Bo bahkan tidak sudi melihatku. Apalagi Shu Cheng yang hina ini. Dalam 1 menit, blokir Shen Yunki dari semua pusat perbelanjaan. Di bawah grup Bo, dan aku tidak ingin melihatnya lagi di properti Bo. Shu Cheng, pria yang baru kau temui. Kok suka pamer ya? Aku akan membuat wajah kalian bengkak, biar kalian tahu. Apa itu langit tinggi bumi rendah? Gesek kartu. Baik, Tuan. Tuan, terdeteksi Anda sedang dihina. Aktifkan sistem. Hanya butuh 3 poin kesehatan untuk menukar keberuntungan hari ini. Kalau hari ini Pei Jingsing kehilangan harga diri dan putus asa, investasi awalku akan sia-sia.
Gagal gesek, pengguna ini diblokir. Tuan, ini. Gagal gesek, saldo tidak cukup. Shen Yunqi. Siapa yang wajahnya bengkak sekarang? Bagaimana bisa begini? Jangan-jangan dia benar-benar. Tidak mungkin, seharusnya masih ada 200.000. Untuk operasional perusahaan. Uangnya mana? Uangnya mana? Kemana uangnya? Hanya kau yang tahu password. Aku tanya, kemana uangnya? Kau bilang punya banyak uang, mana aku tahu. Tinggal 200.000? Aku habiskan untuk beli perhiasan. Belly perhiasan. Lihat kalian berpakaian rapi. Ternyata cuma orang miskin yang sok kaya. Ayo pergi. Dompetnya lebih kosong dari punyaku. Cari dia saja, aku nggak mampu beli. Dia juga nggak mampu. Ayo pergi. Kamu. Hanya urus mereka, lupa urus kalian berdua. Masih aja nggak mau pergi. Kenapa? Nunggu aku suruh kalian minggat? Panggil manajer kalian. Siapa kamu sampai berani minta ketemu manajer kami? Siapa yang carry saya? Manajer, ada beberapa orang miskin yang nggak mampu beli jas kita. Bikin rusuh di toko, ganggu bisnis kita. Berani beraninya bureau owner. Di Mall Group Bo, manajer. Jangan sampai mereka lolos. Bodoh. Buta matamu. Kau tahu siapa dia? Apa selama ini aku ngajarin kamu begitu? Bukannya sudah kubilang? Siapapun yang masuk ke toko kita adalah tamu istimewa. Begini caramu melayani. Tamu istimewa kita? Maaf, pelatihan karyawan kami kurang maksimal. Mengganggu kenyamanan kalian. Aku akan langsung memecatnya. Pasti nggak akan biarkan karyawan seperti ini tetap bekerja di Malbo. Memalukan nama Bo. Kita cari toko lain. Sebagai ganti rugi, hari ini semua barang di toko. Bisa kalian pilih sesuka hati. Aku juga mewakili Mal. Menyiapkan kartu isi ulang senilai 200.000 yuan. Silakan diterima. Bebas pilih, plus dapat kartu isi ulang 200.000. Nggak nyangka cuma pakai 3 poin kesehatan. Bisa dapat keberuntungan sebanyak ini. Silakan datang kedua orang. Mereka dapat ganti rugi, kita? Kalian? Nggak dapat. Kenapa mereka dapat? Status mereka bukan level kalian. Shu Cheng cuma anak yatim piatu. Pria di sampingnya cuma profesor bangkrut. Bisa punya status apa? Padahal di kehidupan sebelumnya, Ting Yu yang paling membawa keberuntungan. Kenapa di kehidupan ini, semua kejadian baik? Direbut sama Shu Cheng si jalang itu. Kau tahu siapa aku? Aku putra mahkota keluarga Shen. Mitra masa depan grup Bo. Bos kecil Bo aja harus hormat padaku. Kau? Kalau pinter, serahkan ganti ruginya ke aku. Kalau tidak, percaya atau tidak, satu telepon dari aku bisa membuatmu dipecat seketika. Kenapa? Kamu kenal bos kecil keluarga kami, Bo? Ayo bantu. Mulai sekarang, semua mal di bawah grup Bo. Melarang mereka masuk. Buang kedua. Orang bodoh yang tidak tahu diri ini keluar. Pergi. Lepaskan aku. Shen Yunqi. Tanpa keberuntungan yang kuberikan padamu, hidupmu akan selalu gagal. Kenapa? Sedih? Aku sebelumnya terlalu lama tertipu oleh kata-kata manisnya. Jadi, aku terus terbuai olehnya. Dan, yang paling kubenci seumur hidup adalah kebohongan. Jika ada yang berani menipuku, aku tidak akan membiarkannya. Lalu, bagaimana jika orang itu tidak sengaja menipumu? Profesor Pei, jangan-jangan kamu juga ada sesuatu yang menipuku? Shu Cheng, sebenarnya aku... Hanya bercanda. Masalahmu sudah diketahui semua orang di internet. Apalagi yang tidak ku ketahui? Manajer, bungkus setelan ini. Baik. Tunggu, aku lebih baik pakai yang tiruan saja. Ayo kita lihat pakaian wanita hari ini.
Membeli untukmu lebih penting. Lihat ini. Gaun-gaun kecil, tunggu aku investasi di Beijing Sing. Jadi miliarder, aku akan bawa kalian pulang. Bungkus semua yang dia sentuh. Dia hanya bercanda. Kamu gila? Merek ini sangat mahal. 200.000 tidak cukup untuk beli ikat pinggang. Nona, hari ini adalah hari jadi ke-50 merek kami. Semua yang kamu pilih bisa ikut promo perayaan ini. Diskon 70%, totalnya hanya 180.000. Hanya 8.888. Ini bukan diskon 70%. Ini diskon gila-gilaan. Hanya butuh 3 poin kesehatan untuk menukar keberuntungan ini. Sistem sebelumnya tidak pernah semurah ini. Aku harus memanfaatkannya dengan baik. Apakah pakaian lain di toko juga ikut promo ini? Ya, Kebetulan aku punya beberapa teman yang juga ingin ikut promo ini. Tolong bungkus semua pakaian di toko. Shu Cheng, kalau kamu punya teman yang ingin, nanti biarkan mereka ambil langsung di toko. Aku tidak punya teman, tadi manajer sudah memberi kita. Kartu isi ulang 200.000, kita kebetulan bisa pakai uang itu. Beli baju-baju ini dengan harga murah, nanti kita jual lagi dengan harga normal. Lakukan seperti yang dia katakan. Nona Shu, ini adalah desainer musim ini. Custom mewah tinggi, edisi terbatas satu-satunya di dunia. Benar-benar tidak bisa kasih diskon, kalau tidak kami akan rugi besar. Suka. Ayo. Pakai kartu saya. Baik. Kamu sendiri sedang kesulitan uang, ngapain pakai uang sendiri? Biar saya lihat berapa yang dihabiskan. Kenapa tidak mau tunjukkan? Pasti kamu habiskan banyak. Berikan. Kamu. Aku. Aku bawa baju-baju ini ke mobil dulu. Salahku sudah mempermalukanmu. Aku tidak seberuntung Shu Cheng. Lalu ngapain kamu cari aku? Cari dia saja. Jengga aku. Aku tahu salah, tadi di luar aku terlalu emosi. Biarkan si jalang itu bersenang-senang di luar beberapa hari lagi. Begitu undian kita keluar, aku akan segera membuat si jalang itu sujud di depanmu dan minta maaf. Sangga. Ayo. Tentu saja sungguh tadi di mall. Bukankah kamu suka lihat itu, pakaian wanita mewah tinggi? Aku sudah belikan kamu gaun di situs resmi. Nanti di pesta kecil Bos Bo beberapa hari lagi. Sayangku pasti akan memukau semua orang. Gaun itu sangat mahal. Harganya puluhan ribu. Uang receh. Sayang, kamu baik sekali padaku. Kalau bukan karena aku nemu di internet ada yang jual bekas dengan harga murah. Mana mungkin aku tega belikan kamu gaun semahal itu? Shu Cheng, pria baik seperti ini berhasil kurebut. Sekarang kamu pasti cemburu sampai gila kan? Sudah larut malam belum tidur juga. Aku baru saja menggantung baju yang kita beli hari ini di platform bekas. Langsung ada yang pesan, tapi alamat ini kelihatannya agak familiar. Hotel Yuntai, 1008.
Jangan pedulikan hal-hal tidak penting ini dulu. Hal-hal tidak penting. Mari kita bicara hal yang penting. Shu Cheng, lihat lagi wajahku ini baik-baik. Benar-benar tidak ingat apa-apa? Wajahmu memang cukup tampan. Ada lagi. Karena kamu sudah lupa sama sekali. Mari kita mengingatnya bersama. Jangan. Bicaralah baik-baik. Jangan main fisik. Kamu tidak hanya membantuku melunasi hutang, tapi juga menampungku di rumahmu. Selain ini, aku tidak tahu apa lagi yang bisa kuberikan padamu, atau kamu mendekatiku punya maksud lain, atau seperti yang dikatakan Shen Yunqi. Aku mirip dengannya sedikit. Jadi kamu menganggapku sebagai penggantinya. Aku tidak mungkin memberitahunya, yang kuinginkan adalah masa depannya. Kalau begitu investasiku di awal sia-sia. Aku akui, wajah Shen Yunqi mirip denganmu sekitar 30 hingga 40%, tapi gaya dan penampilan Profesor Pei jauh di atasnya. Sebenarnya, Profesor Pei sangat terkenal di dunia akademik. Aku sudah lama mengagumimu. Apa? Shu Cheng, kamu benar-benar tidak berguna. Shu Cheng, Bos kecil Bo, Nona Shu menderita anemia parah. Beberapa hari ini terlalu lelah, jadi gejalanya semakin parah. Bos Castle Bo. SST. Baik. Bagaimana? Masih ada yang tidak nyaman? Pasti karena aku menghabiskan poin kesehatan. Aku tahu kondisi tubuhku. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu dirawat di rumah sakit. Buang-buang uang. Jangan bergerak. Kamu sampai pingsan. Bagaimana bisa disebut masalah kecil? Dengarkan. Biarkan dokter memeriksamu dengan baik. Penyakit Nona Shu sudah sangat parah. Harus segera dirawat di rumah sakit, diobati apalagi? Dia memang sakit-sakitan, selalu ada masalah kesehatan. Tahan saja, buat apa buang uang percuma. Ini salahku, tadi aku tidak seharusnya bicara seperti itu. Jangan takut, ini hanya pemeriksaan kesehatan sederhana. Aku akan menemanimu terus. Profesor Pei, terima kasih. Jangan-jangan, karena aku menggunakan poin keberuntungan menang lotre lebih awal, penyakit parahnya juga datang lebih cepat? Hasil pemeriksaannya sangat buruk? Biar aku lihat. Shu Cheng, selama ini, bagaimana kamu merawat dirimu? Apa kamu bahkan tidak pernah makan kenyang sekalipun? Untung hanya kekurangan gizi, aku pikir akan mati lagi. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Aku bilang. Profesor Pei, ada kamu itu sangat baik. Jangan kira dengan berkata begitu kamu bisa lolos. Mulai besok, kamu juga tidak boleh bekerja di Bo Group lagi. Tenanglah di rumah, sembuhkan penyakitmu. Tidak bisa.
bekerja di Bo Group selalu menjadi impianku. Lagi pula, kalau aku tidak bekerja, bagaimana caranya mencari uang untuk menghidupimu? Maaf ya. Tidak apa-apa, kalau di kemudian hari kamu ingin melakukan hal bodoh lagi. Pikirkanlah aku, semua keluargaku sudah tiada. Tapi aku masih hidup dengan baik di dunia ini. Mencintai hidup, jadi apa lagi yang tidak kamu sukai? Kalau begitu, nanti aku yang jadi keluargamu. Tuan muda, kita harus pergi. Aku menunggumu di Bo Group. Janji dulu, mungkin hanya aku yang ingat. Kalau bukan karena wajah Shen Yunqi, yang mirip dengannya di kehidupan sebelumnya, aku tidak akan tertutup mata dan tertipu oleh Shen Yunqi. Aku tidak akan menyerah bekerja di Bo Group, juga akan sembuh dari penyakitku. Tenanglah, di hidup ini tidak ada yang pantas menyakiti tubuhku sendiri. Baik. Aku berjanji padamu, tapi kamu juga harus berjanji padaku. Kapanpun, dimanapun. Kalau kamu tidak enak badan, langsung beritahu aku. Hang. Boss Castle Bo. Shen Yunqi dari keluarga Shen. Mengirimkan sebuah gelang giok, katanya bisa. Kageseng Kendengen Jalong Kisak keluarga Bo. Berharap Anda bisa melupakan kesalahan masa lalu, memaafkan kelancangannya, dan mengizinkannya menghadiri pesta pribadi ini, ikut dalam tender. Shen Yunqi ini, dilelang menyalakan lentera langit. Menghabiskan semua hartanya, cuma beli sampah seperti ini. Ah, Kualitas airnya, bahkan tidak sampai 1/1000. Dari gelang pusaka keluarga Bo. Bawa kembali, kembalikan padanya. kalau begitu, tentang menghadiri pesta pribadi Anda, aku juga akan menolaknya. Tunggu. Izinkan dia datang. Ah, Lakukan seperti yang kukatakan. Hmm. Kakek, aku berencana, di pesta pribadi ini, jujur pada Shu Cheng tentang identitasku. Dan melamarnya. Benar. Sepertinya aku semakin dekat dengan impian punya cicit. Nanti ikut aku ke rumah tua, akan kuberikan gelang giok hijau kekaisaran. Warisan keluarga Bo padamu. Serahkan ini pada cucu menantu kesayanganku. Hadiah untuk calon istri cucuku. Kalau sudah lamaran. Tentu lebih seru kalau ramai. Hari ini hari penting. Kenapa gak pakai gaun haute couture yang kuberi? Hari penting? Aku cuma karyawan kecil, gak pantas pakai yang terlalu mencolok. Justru kamu, nanti ketemu bos kecil Bo. Harus menyapanya. Aku tahu kamu orangnya angkuh. Tapi dia bisa sangat membantumu di bisnis nanti. Kalau dia bisa dapat dukungan dari bos kecil Bo, bisnisnya cepat sukses, modal kecilku bisa cepat balik lagi. Ini gelang giok? Tidak, ini terlalu berharga. Jangan. Dari dulu pengen bilang, jam tangan ini jelek banget. Sama sekali gak cocok dengan gayamu. Jangan dibuang. Jam ini punya makna khusus bagiku. Kalau gitu pakai saja baik-baik gelang pemberianku. Soal alasannya, nanti kamu akan tahu. Bisa kembalikan jam tanganku sekarang? Aku lihat beberapa kenalan, nanti aku menyusul. Kamu buat. Baik.
Katanya pesta hari ini dipimpin langsung oleh bos kecil Bo. Ini penampilan pertamanya setelah bertahun-tahun. Nanti aku harus manfaatkan kesempatan ini. Buat bos kecil Bo langsung terpesona. Waktu itu gagal ketemu bos kecil Bo, kali ini pasti ku buat dia terkesan dengan kecantikanku. Nanti kalau aku jadi Nyonya Shu Cheng, lihat dia masih bisa sombong apa tidak. Kupikir, lebih baik lupakan saja mimpi itu. Ayahku kerjasama dengan perusahaan Bo, katanya mereka sudah punya calon nyonya rumah, gelang giok hijau kekaisaran. Warisan keluarga Bo sudah diberikan padanya. Nona Bai juga pakai gelang giok, jangan-jangan ITU Jalang Warisan keluarga Bo? Ternyata gelang pemberian Yunki ini mirip dengan warisan keluarga Bo. Berarti bisa kumanfaatkan dengan baik. Pantasan, aku langsung mengenalinya. Gaun yang dipakai Nona Bai ini merek Haute Couture. Keluarga Bo sangat royal pada calon menantunya. Awalnya tidak ingin terlalu mencolok, tapi ternyata tetap ketahuan. Nona Bai sangat anggun dan berbeda, menurutku, di seluruh tempat ini. Tidak ada yang bisa menandingimu. Tidak heran kamu dilirik oleh bos kecil Bo. Ini putri dari keluarga mana? Cantiknya begitu menyilaukan. Hanya anak yatim piatu yang diambil oleh keluarga Bo. Dikasih makan saja. Cepat lihat, di tangannya juga ada gelang batu giok kaisar. Kenapa dia juga punya gelang yang persis sama? Jangan-jangan dia yang... Tidak mungkin, pacarnya kan profesor miskin itu. Shu Cheng, kamu kalah dalam segala hal, sekarang. Bahkan mulai meniruku, aku pakai gelang batu giok kaisar. Kamu malah beli yang palsu di pinggir jalan untuk menjijikkanku. Ternyata barang palsu. Aku menirumu, Bai Tingyu. Aku terlalu baik padamu, sampai kamu tidak tahu diri. Siapa dirimu sebenarnya, ya? Dasar jalang, berani-beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Dia adalah istri muda keluarga Bo, berani-beraninya kamu menyiramnya dengan anggur. Keluarga Bo tidak akan membiarkanmu. Awalnya ingin menghajar Shen Yunqi dulu. Bai Tingyu. Karena kamu sendiri yang menyerahkan wajahmu untuk kupukul. Jangan salahkan aku kalau tidak berbaik hati. Istri muda keluarga Bo, masa pakai barang bekas. Kamu, apa maksudmu? Keluarga Bo mana mungkin? Terpuruk sampai segitunya. Shu Cheng, kamu asal bicara. Baju ini kubeli di toko resmi. Tapi, beberapa hari lalu, aku baru saja menjual. Gaun yang persis sama di platform secondan, sayangnya. Karena resletingnya rusak, aku hanya jual 800.000. Kamu cuma pegawai kecil, mana mungkin bisa beli? Gaun semahal ini, lalu jual secondan 800.000. Mimpi di siang bolong, Nona Bai sangat anggun. Berbaliklah, tunjukkan padanya, kalau resletingnya bagus. Kami yang akan membelamu, suruh si jalang ini pergi. Aku tentu bisa berbalik, tapi kalau gaun ini tidak seperti yang kamu katakan, aku mau kamu berlutut minta maaf. Apalagi yang mau kamu katakan, berlutut dan minta maaf. Shu Cheng, jangan-jangan kamu ingkar janji. Tidak berani berlutut minta maaf padaku, ya? Teman-teman, Nona Shu kita pemalu, bantu dia dong. Bai Tingyu, sekarang kamu masih berpikir Shen Yunqi benar-benar mencintaimu? Meski dia tidak mencintaiku, dia juga tidak akan mencintaimu. Shu Cheng, aku tidak kalah darimu. Oh, Cepat bawa aku ganti baju. kemana Pei Jingsing pergi? Jangan-jangan dia tersesat. Hei, Pei Jingsing, cepat ke sini. Sebentar lagi bos kecil Bo akan datang. Jangan sampai Shen Yunqi mendahului kita. Biarkan dia memenangkan proyek tender. Tunggu aku kembali. Aku punya kejutan untukmu. Hang. Bagaimana? Mas kawin miliaran dan sertifikat 8 villa sudah siap.
Bunga yang diindah dan tinggi melihat berukat utama. Sudah sampai di depan pintu. Tunggu aku ganti baju. Aku akan jujur tentang identitasku dan melamar Cheng Cheng. Semangat. Tak kusangka, Profesor Dingin yang tak terjangkau di kehidupan sebelumnya, Pei Jingsing, juga akan menyiapkan kejutan untukku. Pei. Shu Cheng, tadi kamu membuatku malu. Tadi sangat sombong, kenapa sekarang jadi bebek daratan? Shen Yunqi, kamu tahu tidak? Ini wilayah keluarga Bo, kalian berani melakukan ini. Bos kecil Bo tidak akan membiarkan kalian. Boss Kesselbao. Aku adalah Mitra yang paling dia sukai. Bahkan jika aku membunuhmu di sini, dia tidak akan berkata apa-apa. Lajapila. Bukankah kamu sendiri yang terjatuh? Apa hubungannya dengan kami? Benar juga, dia awalnya begitu jahat pada nyonya muda keluarga Bo. Sekarang saatnya dia merasakan pahitnya dan merendahkan kesombongannya. Nyonya muda keluarga Bo. Orang-orang bodoh ini, karena gelang ini, mengira aku adalah nyonya muda keluarga Bo. Lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini, biarkan mereka menghajarnya. Tuan, sistem mendeteksi kamu sedang dalam bahaya. Apakah ingin menghabiskan 8 poin kesehatan? Untuk menukarnya dengan keberuntungan yang menyelamatkanmu? Jika setiap kali aku menghadapi bahaya, harus bergantung pada sistem untuk menyelesaikannya, maka aku akan terjebak olehnya seumur hidup. Yunqi, kok tidak ada suara? Jangan-jangan ada yang tewas? Jangan ngomong sembarangan, tidak apa-apa. Lagi pula dia sendiri yang jatuh, jika ada masalah. Itu nasib buruknya sendiri. Kamu juga mau ikut terjun ke bawah? Shu Cheng. Kamu merusak acara lamaran bos kecil Bo. Keluarga Bo tidak akan membiarkanmu. Benar, lamaran yang hanya sekali seumur hidup bagi seorang wanita. Dirusak olehmu seperti ini, aku sangat sedih. Semua salah si Jalang ini. Lebih baik aku menghukumnya atas nama bos kecil Bo. Boss Castle Bo pasti akan berterima kasih kepada kita. Shu Cheng, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Terdeteksi pemilik memaksa keluar dari sistem. Perlu mengembalikan 10 poin kesehatan. Dasar wanita jahat, kamu pasti IRI. Nona Bai dilamar oleh bos kecil Bo. Jadi kamu sengaja merusak acara lamaran, benar kan? Bagaimana bisa ada? Wanita si jahat kamu. Cepat minta maaf pada Nona Bai. Aku tidak salah. Minta maaf? Tidak mungkin. Kurang ajar. Sepertinya kamu belum belajar dari kejadian tercebur. Kalau belum paham, lebih baik didorong lagi sekali. Cheng Cheng. Maaf, aku terlambat datang. Profesor Pei, kenapa baru datang? Kejutanmu membuatku menunggu lama sekali. Ayo kita pergi. Berdiri di situ. Merusak acara lamaran bos kecil Bo. Mau pergi dengan mudah begitu saja? Kamu ini siapa? Aku beritahu kamu. Bos kecil Bo adalah mitra kerjaku. Di meja minum, dia harus memanggilku kakak. Hari ini, Sebagai kakaknya, aku akan memberinya pelajaran. kalian berdua yang tidak tahu diri. Asisten Lin, apakah Anda salah pukul? ITU Mirka. Mereka yang merusak acara lamaran Bos Bo. Dia adalah bos Bo. Pemegang kekuasaan tunggal grup Bo. Bo Jingsing. Ternyata, kamu adalah putra mahkota keluarga Bo. Kamu adalah cucu kandung almarhum Bo. Kamu sama sekali tidak bangkrut. Tidak mungkin. Dia hanya Profesor Miskin. Berita kebangkrutan keluarga Pei diketahui seluruh kota. Bagaimana mungkin tiba-tiba berubah menjadi putra mahkota? Itu karena ibunya bermarga Bo. Putri tunggal grup Bo. 7 tahun lalu. Karena kekerasan dalam rumah tangga oleh keluarga Pei hingga meninggal untuk balas dendam. Bos Bo kami sendiri yang menghancurkan keluarga Pei. Cheng Cheng.
Bos Bo, beri aku kesempatan lagi. Aku akan jadi pelayanmu, jadi anjingmu, pasti setia pada. Grup Bo. Melayani dengan setia. Mohon maafkan aku. Hari ini, semua yang terlibat, asal menyentuh sehelai rambut istriku, aku tidak akan memaafkan. Kak, aku salah, Kak. Aku benar-benar sadar kesalahanku, kumohon. Himahan, tahu bospo, aku tahu salahku. Sekarang baru sadar? Sudah terlambat. Perusahaanmu sudah disegel oleh Bos Bo. Berani menyakiti istri kami? Bersiaplah untuk hidup susah. Hancur? Tidak. Belum selesai. Masih ada lotre 5 juta itu. Hari pengundiannya kurang dari 10 hari lagi. Begitu lotre itu ditebus, dan dapat 5 juta. Kita bisa bangkit lagi, buka perusahaan baru. Apa kata dokter soal Cheng Cheng? Setelah didiagnosis oleh dokter spesialis, Nona Shu. Penyakitnya aneh, tidak ada penyebab, tapi berkembang cepat. Jika tidak dihambat, mungkin akan Katakan. berkembang jadi kanker darah. Oh ya, ini ditemukan petugas kebersihan saat membersihkan kolam. Sepertinya milik Nona Shu. Cepat pergi. Ternyata begitu. Dia demi mengeluarkan uang untuk melunasi utangku, mengorbankan kesehatannya sendiri. Pantasan tubuhnya selalu lemah. P.I. Jingsing. Kau benar-benar brengsek. Cheng Cheng, jam tanganmu sudah kuhancurkan. Maafkan aku lagi menyembunyikannya darimu. Membuat keputusan untukmu sekali lagi. Tapi aku tak bisa terus melihatmu menyakiti dirimu. Kau punya aku sekarang, tak perlu sistem keberuntungan. Aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Bospo Castle. Perusahaan Shen Yunqi sudah disegel. Masalah akuisisi, selanjutnya butuh keputusanmu. Tunggu aku. Orang yang menyakitimu, tak akan kubiarkan. Halo, Kak Sao. Aku tahu, Shen Yunqi berhutang uang riba padamu. Aku juga tahu di mana dia. 7 hari lagi, di aula pengundian lotre keberuntungan. Dia pasti ada di sana. Shen Yunqi. Di kehidupan sebelumnya, aku yang melunasi hutangmu. Baru kau bisa tidur nyenyak dan main-main di luar. Seumur hidup ini, aku juga harus membuatmu merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar Death Tracker. Bersembunyi ke sana kemari. Bos kecil Bo, sudah sesuai perintahmu. Aset keluarga Shen sudah dialihkan seluruhnya atas nama Nona Shu. Kau bilang, hadiah keluar rumah sakit ini. Apakah dia akan suka? Mana ada yang menghibur gadis dengan memberi perusahaan? Apalagi perusahaan sekecil ini. Keluarga Shen? Tak pernah dengar. Menurutku, kalau kau ingin memulangkan cucu menantuku yang baik itu, melamarlah dia. Kalau tidak bisa, berikan saja seluruh grup Bo padanya,
itu juga tidak masalah. Kakek Haitian, janganlah kau ikut campur di sini. Kakek, kau benar. Cheng Cheng pasti akan menyukainya. Ah, ini tidak selesai sudah. Yang tua dan yang muda, semuanya gila. Maafkan aku. Selama ini menyembunyikannya darimu. Awalnya, kau membantuku melunasi utang tanpa syarat. Lalu membantuku mencari tempat tinggal, aku memang waspada. Tapi kemudian aku yakin, kau bukan wanita yang punya niat buruk. Tapi, kau bilang kau benci penipuan. Jadi untuk sementara ini, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya padamu. Cheng Cheng, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Untuk menebus kesalahanku? Begini saja. Baik. Sebentar akan kukatakan seperti ini. Cheng Cheng, Pei Jingsing. Kontrak kita berakhir. dengar penjelasanku. Putra keluarga Pei, profesor bangkrut. Tapi tiba-tiba berubah menjadi pangeran Grukbo. Yang sangat berkuasa. Seharusnya aku sudah menebaknya. Aku terlalu bodoh. Setiap kali menemukan sesuatu yang tidak beres. Selalu mencari alasan untukmu. Jangan sentuh aku. Pei Jingsing. Oh tidak, sekarang harus memanggilmu bos kecil Bo. Bukannya kamu takut aku tahu identitasmu, takut aku mengincar uang keluarga Bo? Mulai sekarang, kontrak investasi Angel ini dihentikan. Hubungan kita juga. Cheng Cheng, Uangku habis semua. Sialan Pei Jingsing. Katanya mau mulai dari nol? Kok jadi pangeran keluarga Bo? Ketemu pria setia kayak gini, langsung nikah aja. Sudah seminggu berturut-turut datang, bawaannya selalu mahal. Sayangnya si gadis hari ini sudah pulang, pas pagi pergi. Dokter nggak bisa nahan. kalian ngomongin apa? Oh, gadis yang tinggal di kamar ini. Dia bilang mau buka undian, buru-buru pulang. Dokter bilang kesehatannya belum pulih sepenuhnya. Shu Cheng, kamu mau apa? Undianku hari ini keluar, ya mau klaim hadiah dong. Kamu juga beli undian? Katanya ada wartawan foto dia. Bertengkar sama bos kecil Bo di rumah sakit. Kayaknya udah diputusin. Mau kaya mendadak lewat undian kali ya? Shu Cheng, aku bilang juga, mana ada rezeki kamu? Mau masuk keluarga kaya? Mimpi. Bos Bo kuma main-main, odar bosan. Langsung buang kamu. Jangan ngarep deh. Shen Yunki, daripada khawatirin aku, mending khawatirin diri sendiri. Bayar utang. Tenang. Shu Cheng. Sekarang kan negara hukum, bawa preman gini. Takut lapor polisi? Lapor aja. Aku malah takut kamu nggak lapor. Shen ini utang 3 juta, aku lagi butuh saksi. 3 juta? Di kehidupan lalu, aku jual sehat buat bayar utangnya. Sekarang aku nggak ada, debt collector langsung datang. Katanya hari ini bayar? Lihat nih. Buru-buru apa sih? Bohong milu. Baru dari perusahaanmu, Shen Corp udah bangkrut di Sego.
Mana ada uang buat bayar utang? Lihat baik-baik, kamu tabrak orang balap liar. Perusahaan bangkrut, lelang gila-gilaan, pinjam uangku. Semua ada di sini. Kamu sendiri bilang, kalau nggak bisa bayar, ganti organ. Nah, mau ku potong hatimu dulu atau? Aku potong hatimu dulu atau ambil ginjalmu dulu, Sao? Kakak Sao, tenang, tenang, tenang. Hari. Hari ini undian loader. Hadiah terbesar 5 juta. Tiket lotre ini, sudah aku periksa, pasti menang. Nanti kalau undian keluar, aku kembalikan modal plus untung. Beneran. Menang lotre cuma masalah probabilitas. Gimana dia bisa jamin? Tiket lotre yang dia beli, pasti menang? Time kau jalan, jalan, siapa kau sialan? Aku menang 5 juta, gampang banget. Ronnie Berninya kau bohong aku. Kalau nanti tiket lotremu gak menang, lihat deh gimana aku perlakukan kamu. Chen Yunqi, kau bilang aku sial, tapi kalau yang menang 5 juta adalah aku, Xu Cheng. Jujur saja, sebenarnya aku sudah mati sekali. Di kehidupan sebelumnya, Kalau bukan karena kau, aku gak bakal sengsara begini. Untung ada Ting Yu. dia yang belikan tiket lotre, bikin aku menang 5 juta. Tapi sebelum sempat pakai uang itu buat bangkit. Hal sedep ini waku. Jadi di kehidupan ini, aku suruh dia belikan tiket lotre yang sama. Sampai aku jadi miliuner paling sukses. Dan kau cuma barang bekas yang dihancurkan Bo. Summer hit up kau kuma pantas lihat aku dari bawah. kalau kau begitu percaya diri, mau taruhan gak? Taruhan? Ayo taruhan yang gede. Nanti kalau undian keluar, kalau aku menang 5 juta. Kau Xu Cheng harus serahkan semua asetmu. Termasuk apartemen dari orang tuamu, semuanya untukku. Dan dirimu juga. Serahkan padaku. Oke, tapi kalau kau kalah, kau harus berlutut minta maaf. Lalu telanjang keliling kota 3 kali, ketemu orang. Bilang, maafkan aku Xu Cheng. Lagi pula aku gak bakal kalah. Ayo taruhan. Sekarang umumkan 8 digit pertama nomor undian. Sekarang umumkan 8 digit pertama nomor undian 0306. 7988. Menang. Aku. Persis sama. Meski belum umumkan sisanya, tapi yang gak menang sudah ketahuan. Yang gak menang. Xu Cheng, nyerah saja. Chen Yunqi. Belum tentu siapa yang menang. Kamu tidak perlu terburu-buru seperti ini. Baiklah. 2 tiket lotre ini, kecuali digit terakhir, ternyata sama. Hadiah besar pasti antara mereka berdua, aku bertaruh. Tuan ini yang menang. Berdasarkan pengalamanku selama ini, meneliti nomor pemenang. Digit terakhir pasti 9, menurutku wanita ini. Bilang 6 juga sangat mungkin, kemarin sudah keluar. Kali ini digit terakhir pasti bukan 6, aku juga bertaruh tuan ini menang. Aku percaya padamu, aku juga bertaruh kamu menang. Wah, kamu punya naluri yang bagus. Lihat tidak Xu Cheng. Semua orang ada di pihakku, hadiah besar ini pasti milikku. Keluarga Bo mengeluarkan 1 miliar. Untuk mendukung Xu Cheng. Begitulah yang tertulis di berita gosip. Investasi grup Bo tidak pernah gagal. Mereka mendukung Xu Cheng. Mungkin aku sebaiknya. Aku yang akan menjagamu, jangan takut. Bos Bo, kamu masih bisa menyesal sekarang. Nanti setelah nomor keluar, 1 miliarmu akan hilang percuma. Aku dalam bertindak. Tidak pernah menyesal. Sekarang diumumkan 8 digit terakhir nomor pemenang. 4528. 92. 5. 9. Menang. Aku tahu kamu memang beruntung, pasti bisa menang. Profesor Pei, aku membuatmu kalah 1 miliar, apakah kamu akan marah padaku? Bahkan 10 miliar pun. Asalkan kamu bisa memaafkanku, meskipun aku jadi orang miskin. Aku tidak akan menyesal. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Xu Cheng, lihat orang-orang di belakangmu ini. Mereka semua terkena nasib sialmu. Sudah kubilang kamu pembawa sial, nasibmu sendiri buruk sudah.
Masih mau menyengsarakan semua orang di sekitarmu. Hanya pria tidak berguna yang menyalahkan kegagalannya. Pada wanita, dan kamu adalah sampah sejati. Boss Bo itu Milia. Aku tentu tidak bisa dibandingkan. Tapi wanita ini, dia pernah bertaruh denganku jika aku menang dalam undian lotre. Semua hartanya, termasuk dirinya, harus aku yang menentukan. Xu Cheng. Saatnya menepati janji. Kamu terlalu cepat senang sekarang. Berikut adalah pengumuman nomor pemenang hadiah 5 juta. Apa aku menang 2000? Bukannya kamu bilang pasti menang hadiah besar? Uangnya mana? Bukannya kamu beruntung sejak lahir? Kenapa cek yang kamu dengan satu? Tidak menang? Kenapa? Jangan terlalu senang. Aku tidak menang. Aku tidak menang. Kamu juga jangan harap menang. Nomor pemenang hadiah 5 juta adalah 0306 7988 452956. Tidak mungkin. Kok bisa begini? Bukannya dia pembawa sial sejak lahir? Yang menang. Bukannya seharusnya Ting Yu? Kenapa? Kamu pikir hanya kamu yang terlahir kembali? Apa kamu juga? Di kehidupan sebelumnya, yang menang lotre sebenarnya adalah aku. Bai Ting Yu mengambil tiketku saat aku pingsan. Kamu pikir di kehidupan sebelumnya aku sakit parah karena salah sendiri? Setiap utang yang kubayar dan setiap perbaikan di perusahaanmu, semua kubayar dengan kesehatanku. Dengan nafas terakhirku, kubelikan hadiah 5 juta untukmu. Tapi kamu justru mengantarku ke jalan buntu. Hari ini, saatnya kamu membayar utangmu. Yunchi, aku takut. Jangan sentuh aku. Bai Ting Yu, ternyata kamulah pembawa sial. Hidupku hancur karena kamu. Cheng Cheng, aku salah. Cheng Cheng, tolong. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku benar-benar tahu salah. Kesempatan terakhir, hanya sekali. Baiklah. Aku akan membantumu menebus dosa dan mengantarmu pergi. Aku tidak sekutu dengannya. Dulu kalau bukan karena dia, pemilik perusahaan kecil, punya sedikit uang, aku bahkan tidak akan meliriknya. Kasihanilah, lepaskan aku. Dasar Beijing Gan. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan begini. Ayo pergi. Aduh. Astaga. Setelan jas mahal seharga jutaan ini duduk di batu begitu saja. Tidak sayang, ya, bos kecil Bo? Sekarang, harus kupanggil bos kecil Bo atau Profesor Pei? Asalkan kamu bisa memaafkanku, terserah mau dipanggil apa. Cheng Cheng, aku tahu aku salah, bisakah kamu memaafkanku? Kalau begitu, tergantung pada kesungguhanmu. Lagi pula, sekarang aku adalah seorang jutawan. Sedikit keuntungan kecil tidak akan bisa membuatku tergugah. Kalau begitu, aku akan mentransfer semua saham Boshi atas namaku kepadamu. Dan juga properti, dana, saham atas namaku. Serta 3 pulau di luar negeri. Sekarang bisakah kamu memaafkanku? Aku masih punya satu permintaan terakhir. Aku ingin kamu membantuku mencari seseorang. Seorang dari keluarga Boshi. Laki-laki itu Adalah obsesiku di masa muda. Jika bukan karena Shen Yunqi yang mirip dengannya, bagaimana mungkin aku tertipu oleh Shen Yunqi begitu lama? Jadi,
Aku harus menemukan si brengsek itu. Aku juga penasaran, siapa si brengsek itu? Aku hanya ingat, tempat kami bertemu dulu adalah di Villa nomor 3 di Kingshui Bay. Itu adalah rumah keluarga Pei. Tempat yang pernah kutinggali. Shu Cheng. Maukah kamu melihat wajahku dengan lebih baik lagi? Kamu adalah orang yang dulu itu. Aku kira, demi Shen Yunqi. Kamu sudah melupakan aku sepenuhnya. Dulu aku pernah mencari kamu ke Boshi. Saat itu aku belum lulus, dan Boshi bilang tidak mau menerimaku. Ini semua salahku, maafkan aku. Seharusnya aku menemukanmu lebih cepat. Tuan Bo Jingsheng, apakah kamu bersedia menikahi Nona Shu Cheng? Sebagai istrimu, dalam suka maupun duka, kaya atau miskin, Sehat atau lebih sehat, aku akan selalu mencintainya. Selalu menghargainya, selalu setia padanya, selamanya. Nona Shu Cheng, Aku bersedia. akhirnya menikah, langkah selanjutnya adalah memesan pusat perawatan pasca melahirkan. Pilih yang termahal, yang terbaik, kakek. Ini terlalu cepat, kamu tahu apa? Ini disebut menikah karena hamil. Profesor PI, di sisa hidupku, tolong bimbing aku. Shu Cheng. Aku salah, Shu Cheng. Shu Cheng, aku salah. Shen Yunqi. Aku salah.